Hai semua, Em, entah dari kapan sih sebenarnya pembahasan soal body image tuh jadi sesuatu yang kayak apa ya, jadi kayak punya tempat tersendiri gitu untuk dibahas gitu. Dan dari yang fokusnya ke body goals dengan beauty standard yang kayaknya sempurna banget, wah banget gitu. Sampai ke belakangan ini udah semakin banyak juga sih teman-teman atau mungkin influencer atau siapapun lah yang akhirnya juga berusaha ngebangun awareness kalau bagaimanapun bentuk tubuh kita ya kita harus apa ya kita harus belajar untuk bisa ngerasa nyaman gitu tanpa terpengaruh dengan apa kata orang lain, dengan opini orang lain atau juga dengan ya si beauty standard tadi gitu. Ya sebenarnya ketika kita bahas tentang body image ini juga bisa apa ya, bisa dilihat juga sisi positifnya gitu. Ketika bisa diterima dengan baik ya pastinya akan ngasih dampak yang baik kan. Cuma sayangnya eh banyak orang juga yang nggak berhasil menerima ini dengan baik gitu. Akhirnya mereka jadi terjebak dengan standar umum tadi yang lagi-lagi nggak tahu asalnya dari mana, yang ngebuat mereka ya jadi nggak apa ya, jadi ngerasa ada yang kurang nih sama dirinya gitu. Mereka akhirnya banyak banget yang ngerasa kayaknya gue kurang tinggi deh, atau kayaknya gue terlalu tinggi deh. Yang ngerasa terlalu tinggi tuh juga ada gitu. Atau ngerasa kayak gue terlalu gemuk deh, gue terlalu kurus deh. Atau juga ada gue kayak gue terlalu putih, gue terlalu gelap. Sampai akhirnya juga berapa tahun yang lalu deh kayaknya di Instagram tuh ya kalau kita posting sesuatu, apapun yang kita post tuh pasti di kolom komentarnya tuh ada aja tuh orang-orang yang jualan krim pemutih, pelangsing, peninggi dan segala macem gitu. Tanpa sebenarnya mereka juga nggak lihat gitu konteks postingan kita apa gitu. Itu tuh ngegambarin banget kalau kayak emang ada banyak orang yang sebegitu nyarinya tuh produk-produk seperti itu gitu. Dan pandangan yang apa ya, pandangan yang negatif terhadap bentuk eh, tubuh ini kan sebenarnya mungkin banget berakhir ke perilaku yang nggak sehat juga gitu. Misalnya jadi apa ya, berusaha untuk ngelakuin diet-diet yang juga banyak tuh di internet, di YouTube dan segala macemnya tanpa bener-bener ditanganin secara khusus sama apa ya, nutrisionis ya harusnya. Akhirnya malah badannya jadi nggak sehat, malah apa ya, kasarnya mungkin badannya jadi rusak gitu. Daripada mencari sesuatu yang positif, ujung-ujungnya malah dapetin efek-efek samping yang negatif gitu. Eh tapi gue ngerti sih, gue juga pernah ngalamin itu gitu. Apalagi gue dari SD tuh kayak, seingat gue dari SD sih. Gue tuh termasuk yang punya postur tubuh yang lebih besar gitu dibandingin sama teman-teman di angkatan gue gitu. Dan itu ngebuat gue jadi minder, jadi malu sama bentuk tubuh gue. Jadi ngerasa kayak, kok gue gede banget ya? Kayak teman-teman gue nggak segede gue gitu. Akhirnya gue jadi malu kalau diajak foto atau disuruh maju ke depan kelas, kayak malu banget gitu. Gue tuh bisa orang-orang disuruh maju ke depan kelas, disuruh nyanyi-nyanyi, gue disuruh maju ke depan kelas, gue nangis. Ya mungkin kalau sekarang teman-teman ngeliat gue pecicilan ya. Dulu tuh gue disuruh maju ke depan, gue nangis gitu. Gue segitu nggak apa ya, gue segitu malunya untuk ada di depan orang-orang lain gitu. Nah, akibatnya juga dari itu gue jadi sotoy gitu, gue nyobain yang tadi gue bilang, berbagai jenis diet-diet yang beredar di internet, di media, di sosial media gitu, gue coba-cobain gitu. Pernah ada satu pengalaman nih, gue sotoy banget waktu itu, kayak sempet ada tren apa sih, diet apa ya yang ngurangin garam banget gitu. Nah karena gue juga anaknya gak terlalu suka garam, gue bukan ngurangin, gue bener-bener ilangin itu garam dari semua makanan gue. Akibatnya di hari keempat, ya gue inget banget sih, di hari keempat gue nyerah. Karena eh itu tuh rasanya makan, gue inget gue makan ayam nih, itu aja rasanya gue mau nangis gitu. Kayak, ini ada makanan nih, gue bukan orang yang kelaparan gitu, tapi gue tidak bisa menikmati itu sama sekali. Mulut gue pahit, rasanya ya udah pengen muntah aja gitu. Ya puji puji Tuhannya masih sadar, akhirnya gue memutuskan wah ini kayak udah nggak baik nih. Kalaupun saat itu gue terusin, gue rasa efek sampingnya pasti bukan sesuatu yang gue harapkan gitu, pasti udah kemana-mana lah, sesuatu yang nggak baik buat tubuh gue gitu. eh tapi nggak berhenti sampai situ gitu, sampai sekarang pun kadang masih suka ngerasa kayak
duh kayaknya ada sesuatu nih yang harus gue perbaikin, tapi apa ya? Gimana ya caranya? Gue harus apa ya? Sampai akhirnya gue inget ada satu penggalan Alkitab yang gue pernah denger gitu. Di khotbah yang gue denger itu, dia bilang kalau yang Tuhan peduliin tuh bukan betapa gendut atau kurusnya gue, tinggi pendeknya gue, warna kulit gue apa, ya toh warna kulit juga Tuhan yang nyiptain gitu. Eh Kalau gue boleh bacain dikit, penggalan Alkitabnya tuh kayak gini. Ayatnya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian-pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, dan tentram yang sangat berharga di mata Allah gitu. Baca ini tuh kayak buat gue tuh kayak adem banget gitu Kak. Karena gue ngerasa kayak kayak apa ya, kayak oh ternyata apa yang selama ini gue pusingin itu bukan sesuatu yang Tuhan anggap penting gitu. Kenapa ya gue selama ini kayak apa ya, tertekan gitu dengan penilaian itu, dengan standar-standar itu yang ngebuat gue kayak ngerasa nggak bisa nih, gue nggak cukup baik gitu. Nah tapi ketika gue akhirnya ingat lagi ke ayat itu, ingat lagi ke sebenarnya apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pandang dari gue, itu kayak menyejukkan hati gue yang selama ini kayaknya greget banget gitu, susah banget. Gue juga pernah dengar ada satu khotbah yang bilang sometimes you are seeing yourself through someone else insecurities gitu. Kadang kalau kita ketemu orang out of nowhere, tiba-tiba mereka bisa yang langsung apa kabar, gendutan ya lo ya gitu. Mungkin menurut mereka itu kan cuma kayak basa-basinya orang Indonesia banget lah gitu. Padahal dia nggak tahu tuh, gue ketika denger itu tuh mikirnya nggak cuma di detik itu gitu. Itu sesuatu yang bisa kebawa di diri gue nggak cuma sehari 2 hari. Itu bisa jadi sesuatu yang gue pikirin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Gue bisa yang kayak iya ya gue gendut ya, iya ya. Jadi fokus gue kacau lagi nih, gue goyah lagi nih, gue lupa lagi nih sama yang tadi menyejukkan hati gue itu gitu. Itulah kenapa akhirnya gue sadar gitu, yang penting tuh bukan mikirin penilaian orang, bukan mikirin opini orang, yang kadang juga orang keluarin cuma based on basa-basi doang, atau sebenarnya dia yang lagi insecure sama tubuhnya dia ngeliat orang lain terus dia main ucapin itu aja. Tapi apa ya, lewat ini gue belajar gitu kalau ternyata yang penting untuk jadi cermin gue, karena gue ciptaan Tuhan, jadi yang harusnya jadi cermin gue ya apa yang Tuhan bilang lewat firmannya dia gitu. Dan apa ya, gue jadi belajar juga gitu kalau gue harus mengerti ketika gue dengar khotbah atau ada orang yang bilang, kalian harus melihat diri kalian lewat sudut pandang Allah gitu. Iya kan kalau lagi denger itu kayak iya tahu, tapi ya gimana gitu. Kalau cuma ngomong doang, siapa juga bisa ngomong doang kan. Tapi realitanya apa yang bisa gue lakuin ketika gue ngedenger itu gitu. Yang akhirnya gue lakuin adalah ya udah, kalau emang gue harus belajar untuk melihat diri gue dari sudut pandangnya Tuhan, gue breakdown lagi nih, apa sih yang Tuhan bilang tadi itu yang soal yang rohnya lemah lembut, yang tentram, itu yang berharga di mata Tuhan. Apa ya yang gue bisa lakuin? Misalnya gue bisa memperbaiki diri gue dari dalam rohani gue, kehidupan rohani gue, kedekatan gue dengan Tuhan, karakter dalam diri gue. Gue bisa lebih fokus dulu nih untuk memperbaiki itu, baru bersamaan dengan itu ya gue tetap harus lihat gitu dari luar, gue juga tetap harus menjaga diri kan. Nggak mungkin, gue yakin sih nggak mungkin orang yang rohaninya baik di dalamnya terus yang keluar di penampilan di luarnya juga nggak baik. Gue yakin banget ketika dalamnya baik, yang terpancar juga pasti kan baik gitu. Ketika gue udah sadar itu, akhirnya fokus gue bukan ngurusin badan, tapi menjaga diri gue supaya gue bisa tetap sehat gitu misalnya. Juga misalnya gue tetap harus belajar gimana gue menempatkan diri dalam berpakaian. Kan nggak mungkin ya gue misalnya ke gereja celana pendekan atau apa gitu. Maksudnya gue tetap harus aware, gue tetap harus nunjukin kalau gue juga menaruh perhatian nih untuk hal-hal seperti ini. Tapi bercerminnya dengan
firman Tuhan, dengan standar-standar kesopanan, bukan dengan beauty standard yang ada di media sosial gitu loh. Kerasa kan bedanya gitu, maksudnya ngerti kan arah omongan gue kemana gitu. Nah akhirnya kalau emang semuanya udah baik gitu, gue masih dalam proses sih, tapi ketika gue yakin nanti ketika misalnya gue sudah selesai dengan proses ini, gue bisa memperbaiki diri dari dalam dengan terus lebih baik. Dari luarnya juga gue melakukan apa yang emang baik juga, nggak asal-asalan, dan nggak menjadikan apapun alasan untuk nggak memperhatikan diri dari dalam dan dari luar. Gue yakin banget di situ Tuhan juga bisa pakai gue untuk ngelayanin Tuhan, untuk ngelakuin apapun gitu. Ini pun tiba-tiba terlintasnya ini sih. Ini pun kayak ini sesuatu kayak misalnya ada di sini ngomong ke teman-teman di depan kamera, ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi untuk gue yang ada di SD SMP itu gitu. Gue sampai SMP sih, gue di depan kelas saya gue masih nangis gitu. Ya mungkin kalau gue tidak diubahkan cara pikir gue dan segala macam, ya gue nggak akan mungkin mau ada di depan kamera dan ngomong panjang lebar kayak gini gitu. Pasti yang ada ya nangis-nangis aja gitu, kayak nggak mau. Itu gue banget dulu gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan sayang gue, dan lewat cara pandang, cara pikir gue yang diubahkan juga gue jadi bisa ngelakuin sesuatu untuk ngelayanin Tuhan gitu. Perlahan gue bisa lihat gitu kalau ada hal lain dalam diri gue yang sebenarnya bisa gue lakuin, yang juga bisa punya dampak kok ke orang-orang di sekitar gue, yang juga bisa ngasih poin plus dari diri gue terlepas dari bentuk badan gue seperti apa gitu. Yang emang kalau mau pakai standarnya orang-orang, standarnya media, ya masih belum sampai gitu standarnya ke situ gitu. Tapi ketika gue fokusnya berubah, jadi ngelakuin sesuatu yang lain, yang lebih, akhirnya fokus orang-orang juga dari yang tadinya cuma fokus ngeliatin bentuk tubuh gue, juga mereka juga akhirnya mereka bisa lihat ada sesuatu nih yang lebih, ada sesuatu yang positif dari si Merlin ini nih. Akhirnya ya udah, omongan-omongan tentang opini-opini yang cuma bikin gue down akhirnya lama-lama juga hilang gitu, karena fokus mereka pun jadi berubah gitu ketika mereka ngelihat gue. Prosesnya emang bisa dibilang nggak cepat gitu. Ada waktu yang cukup panjang untuk sampai akhirnya gue bisa sampai ada di titik ini gitu. Dan gue harus selalu ingat gitu kalau misalnya emang ada hal-hal genetik kayak tinggi badan, warna kulit, yang emang ya itu juga kan diciptain dari Tuhan ya, Tuhan yang kasih gitu warna kulit apapun itu warnanya. Itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa lakuin sesuatu untuk ngubah itu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah menerima itu, gimana kita bisa terima itu dan justru ngejadiin itu sesuatu yang jadi poin plus kita gitu. Kita bisa maksimalin apa yang Tuhan udah kasih ke kita gitu. Baru-baru ini di YouTube gue ada denger juga ada kesaksian gitu, kalau kalian tahu Tracy Trinita gitu. Dia pun ternyata waktu kecilnya dengan bisa dibilang dia punya tubuh yang tinggi, langsing, putih, cantik gitu, yang bisa dibilang standar kecantikannya orang Indonesia lah gitu. Tapi ternyata waktu kecil pun dia jadi bahan omongan orang-orang di sekitarnya pun ngebully dia gitu. Ada yang manggil dia jerapah, ada yang manggil dia pohon gitu. Jadi untuk orang yang bisa dibilang punya standar kecantikannya orang Indonesia pun tetap aja ada orang-orang yang mencemooh, yang pokoknya ngelihatnya, mandangnya negatif aja, malah ngebully dia gitu. Dan kita nggak bisa kontrol orang lain tentang apa yang keluar dari mulut mereka kan, tapi yang bisa dilakukan adalah nggak ngejadiin omongan orang itu patokan gitu. Dan itu juga yang akhirnya dipelajari jadi prosesnya si Tracy itu, sampai akhirnya dia justru bisa jadi supermodel pertama dari Indonesia kalau gue nggak salah, yang akhirnya bisa ke Amerika dan dia bisa ngebuktiin gitu ada poin plus dari diri dia yang bisa dia lakuin. Dan sampai sekarang pun lewat proses yang panjang itu, yang mungkin juga tidak menyenangkan sebenarnya, saat ini kita bisa lihat kalau dia justru Tuhan pakai dengan luar biasa. Dia di mana-mana dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan gitu. Ya intinya
Tuhan bisa pakai siapa aja lah dengan bentuk tubuh yang seperti apapun gitu. Dengan segala, mungkin bisa dibilang dengan segala kekurangan, keterbatasan yang mungkin dipandang sebelah mata sama orang-orang lain di dunia ini. Tapi Tuhan tetap bisa pakai orang itu kalau orang itu emang mau gitu untuk Tuhan pakai. Dan satu lagi terakhir dari gue, mungkin ini terdengar klise tapi percaya deh, ini tuh beneran gitu. Setiap orang itu cantik, setiap orang itu ganteng, yang diperlukan adalah mata yang tepat untuk memandangnya aja. Udah sih itu aja dari gue, sampai ketemu di obrolan-obrolan berikutnya.